kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner bersama Bapak Suwandi Tasmadi. Bagaimana perbincangan kita dengan Bapak Suwandi Tasmadi? Mari kita ikuti perbincangan kita berikut ini. Oke Pak, tadi Bapak sudah bagaimana sih Bapak menghadapi tantangan-tantangan yang ada ya dalam bisnis. Bapak itu ada satu kekuatan, yaitu kekuatan keluarga. Sejauh mana sih Pak keluarga Bapak atau peran dari keluarga itu mensupport Bapak gitu sebagai kekuatan yang akhirnya bisa menjadi kekuatan buat Bapak? Jadi keluarga seperti yang saya katakan, ya keluarga saya, istri, dan anak itu merupakan salah satu sumber kekuatan di dalam hidup saya. Yang mana waktu saat-saat tersulit dalam hidup saya selalu teringat bahwa saya harus berusaha untuk apa? Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk keluarga saya juga, untuk adik-adik saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Jadi dengan kekuatan itulah mendorong saya bisa bertahan di dalam semua kesulitan itu. Ya, jadi dalam waktu saya mulai berbisnis ya, waktu saya mendirikan perusahaan saya sendiri, saya sudah membuat satu namanya visi dan misi perusahaan. Oke. Nah, di dalam salah satu visi perusahaan saya adalah saya akan menjadi suatu perusahaan multinasional trading yang ada tersebar di seluruh Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 terbesar untuk kimia. Salah satu dari 10 yang terbesar ya. Jadi, nah misinya adalah saya ingin menjadi perusahaan yang berguna bagi customer, perusahaan yang berguna menghasilkan guna buat karyawan saya, buat bangsa saya, buat masyarakat Indonesia. Nah, jadi dengan begitu, maka berdasarkan misi itulah saya berpijak melakukan satu kebijakan di dalam bisnis. Jadi karyawan itu adalah sumber aset perusahaan, customer juga aset perusahaan, supplier juga aset perusahaan, dan semua kita perlakukan begitu baik sehingga mendukung bisnis saya sampai hari ini bisa maju. Jadi saya bukan pinter-pinter saya sendiri ya. Jadi itu juga karena dukungan dari teman-teman saya ya, rekan-rekan bisnis, dari customer juga yang saya karena sudah baik menjadi hampir seperti teman juga. Ya, jadi supplier juga karena baik juga hampir seperti teman juga ya. Jadi ini merupakan misi yang saya cantumkan dan saya terapkan sehingga hasilnya itu kembali kepada kita lagi. Jadi membantu mendukung perusahaannya menjadi maju begitu pesat ya. Jadi kalau ditanya benar Bapak pernah berpikir nggak waktu itu bisa omset segitu? Saya juga nggak pikir. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikir. Caranya gimana juga nggak kepikir ya. Cuman karena seperti tadi saya katakan kekuatan Tuhan di atas segalanya, dan kalau kita percaya maka itu akan berhasil. Gitu ya. Oke, jadi artinya Bapak memperlakukan customer, karyawan itu juga seperti keluarga ya Pak ya. Itu jadi salah satu cara atau strategi Bapak mungkin ya untuk dalam menjalankan bisnis ya Pak ya. Betul, jadi karyawan saya rata-rata itu kalau ada beberapa sampai saat ini itu adalah sebagian besar itu adalah karyawan yang dari pertama berdiri sampai hari ini. Oke, berarti terus loyal ya Pak ya? Ya. Kenapa mereka bisa loyal? Karena ya mereka mendapatkan satu kesejahteraan dalam bekerja, mendapatkan kemajuan dalam bekerja, mendapatkan intuisi di dalam bekerja, mereka juga diperhatikan dan mereka juga merasa sebagai bagian dari perusahaan. Jadi itu yang membuat mereka tetap bekerja dengan baik dan menghasilkan efisiensi produktivitas yang baik buat perusahaan, dan itu mendukung kinerja perusahahan secara keseluruhan. Sistem ya Pak ya, sistem keseluruhan. Artinya Bapak memperlakukan karyawan itu membuat mereka itu seperti perusahaannya seperti milik sendiri gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi saya juga mendelegasikan hampir sebagian besar pekerjaan saya kepada manajer saya gitu. Jadi sehingga saya bisa berpikir untuk strategi bisnis, strategi perusahaan. Oke, benar, jadi benar. yang day to day, yang di bawah saya mereka bisa putuskan sendiri. Ya, jadi sehingga gitu. hari ini ya saya bisa datang ke sini ke TV Excellent berbagi sedikit mengenai sharing mengenai perjalanan hidup saya ya. Saya besok bisa mau jalan kemana ya, saya mau
golf, apa aja saya bisa lakukan. Kenapa? Karena waktu saya sudah bisa digantikan oleh yang lain. Oke, artinya Bapak bisa mendelegasi kayak duplikasi ya Pak ya, artinya sudah ada sistem, jadi Bapak bisa mendelegasikan apa yang Bapak bisa bagi dengan karyawan Bapak ya. Betul. Ya, jadi semua perusahaan kalau mau besar ya maka dia harus punya sistem. Kalau dia punya sistem, dia juga harus punya yang menjalankan sistem itu. Siapa yang didelegasikan untuk menjalankan sistem itu. Jadi kalau kita bedakan antara perusahaan yang kecil dengan perusahaan besar, bedanya cuma apa? Perusahaan kecil, ya bosnya setiap hari ada. Kalau perusahaan besar, bosnya setiap hari nggak ada. Oh gitu ya Pak. Itu yang membedakan ya Pak Iya, ya? yang ada siapa? Yang ada ya manajernya, direkturnya, dan lain-lainnya. Ya bosnya kemana? Ya bosnya ada, datang sekali-sekali aja. Ya, nah, itu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena bukan bosnya malas. Cuma bosnya berpikir untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lain. Memikirkan strateginya Memikirkan ya Pak strateginya. ya? Oke. Nah, kalau kita setiap hari memikirkan kegiatan rutinitas perusahaan, day to day-nya gimana, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan strategi pengembangannya. Karena waktu kita habis, fokus kita habis untuk urusan day to day itu. Ya, jadi ini merupakan sebenarnya yang banyak diajarkan oleh sebenarnya seperti Focal Point Coaching ini ya, itu juga mengajarkan kepada business owner bagaimana membuat suatu sistem, bagaimana menjalankan bisnis yang bisa berkembang dengan sistem yang tidak mengharuskan business owner ini setiap hari harus hadir dan standby di perusahaan. Nah, itu baik ya. Jadi menurut saya juga dulu ikut coaching seperti ini ya, sehingga bisa sampai hari ini. Itu karena saya pernah sekali waktu saya ikut coaching ya, biayanya mahal sekali. Oke. Mahal sekali. Terus adik saya bilang, ngapain? Katanya itu ilmunya kita bisa baca di buku. Dia bilang, iya, tapi kita belum tentu bisa terapkan. Oke. Harus ada coach yang membimbing. Gitu Membimbing, ya, Pak, ya? terus dia memastikan kita melakukan sesuai dengan yang diatur. Diatur, Ya, jadi diarahkan. yang kita diarahkan. Jadi saya waktu itu ikut, baru hari ini kelihatan hasilnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya seperti saya bilang, hidup itu adalah pilihan. Ya, tidak ada orang yang berpikir saya mau bisnis yang segini-segini aja seumur hidup. Pasti setiap orang berpikir bagaimana bisnis saya akan berkembang. Tapi banyak orang yang habis waktunya untuk menjalankan bisnis. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan berkembangnya gimana. Karena waktu dia bilang, aduh saya sibuk terus setiap hari dari pagi sampai sore. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya sistem. Nggak punya sistemnya. Yang kedua, dia tidak punya mentor, yaitu coaching. Ya, coachnya yang siapa? Coachnya yang membimbing. Nah, itu juga perlu. Ya, coach itu nggak harus dari coaching yang seperti yang kita ini. Coach itu bisa dari orang-orang senior, ya kan, dari customer atau dari pengusaha-pengusaha itu yang senior yang sudah berpengalaman. Kita bisa minta pendapat dari dia, sharing pendapat. Terus kita bisa istilahnya nanya ke mereka, kalau saya menghadapi masalah ini, itu bagaimana? Apakah jalan keluarnya seperti apa? Dan mereka akan membagikan kepada kita. Dengan begitu, kita tidak perlu istilahnya menjalankan kesalahan yang dia lakukan dulu. Sehingga kita lebih cepat berhasilnya. Jadi banyak pelajaran juga yang Bapak petik dari mungkin rekan bisnis, teman-teman bisnis yang atau senior-senior yang setelah menjalankan bisnis lebih dulu, artinya Bapak bisa mempelajari dari kegagalan beliau-beliau ya Pak. Betul. Ya. Nah, bagaimana untuk bisnis Bapak ke depannya? Mungkin kita break dulu ya Pak ya. Oke. Sahabat Excellent, untuk melanjutkan perbincangan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.